Perkenalkan, nama saya Yusuf Arya Pangestu dengan NIM 2023 10 11 03 11 333. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video hukum acara pidana khusus mengenai asas lex specialis derogat lex generalis. Bayangkan, sebuah situasi seorang pegawai negeri sipil tertangkap basah menerima suap sebesar 1 miliar rupiah. Pertanyaannya sederhana, apakah ia diadili menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku umum, ataukah menggunakan undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Inilah inti yang akan kita bahas kali ini, sebuah asas hukum yang lahir dari tradisi hukum Romawi kuno, yang hingga kini menjadi salah satu pilar paling fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Asas lex specialis derogat lex generalis. Frasa lex specialis derogat lex generalis berasal dari bahasa Latin. Kata lex berarti hukum atau undang-undang, spesialis berarti khusus, derogat berasal dari kata kerja derogare yang artinya mengenyampingkan, menyingkirkan dan meniadakan keberlakuan, dan generalis berarti umum. Terjemahan harfiahnya adalah hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini telah dikenal dan diterapkan sejak zaman kejayaan hukum Romawi. Bangsa Romawi sangat memahami bahwa dalam suatu sistem hukum yang kompleks, konflik antara norma-norma hukum adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Mereka kemudian merumuskan asas ini sebagai mekanisme penyelesaian konflik norma, atau dalam istilah hukumnya, antinomi norma hukum. Warisan hukum Romawi ini kemudian diadopsi oleh tradisi hukum Eropa kontinental, termasuk Belanda. Dan karena Indonesia pernah berada di bawah kolonialisme Belanda selama lebih dari 3 abad, sistem hukum kita pun mewarisi tradisi ini secara langsung. Jadi dalam konteks hukum Indonesia modern, asas ini selalu diakui secara implisit dalam berbagai produk legislasi dan secara tegas diakomodasi dalam jurisprudensi serta doktrin hukum yang berkembang di negeri ini. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa asas ini itu bukan sekedar teori abstrak. Asas ini adalah sebuah kaidah operasional yang bekerja setiap hari di ruang-ruang sidang pengadilan Indonesia. Landasan normatif di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat praktis, di mana asas ini memperoleh pijakan hukumnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Jadi yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam undang-undang ini, khususnya pada pasal 7 dan penjelasannya, diatur hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penerapan asas-asas konflik norma, termasuk lex specialis. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas mengakui bahwa keberadaan undang-undang khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP sebagai undang-undang umum. Hal ini tercermin dalam pasal 283 ayat 2 KUHP yang mengatur masa transisi berlakunya undang-undang baru serta berbagai ketentuan yang memberi ruang bagi pengaturan khusus. Ketiga, dalam praktik legislasi Indonesia, frasa ketentuan dalam undang-undang ini dikecualikan dari ketentuan umum hukum acara pidana atau variasi redaksionalnya kerap digunakan dalam berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan masih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa lex specialis bukan hanya hidup sebagai asas, tetapi juga termanifestasi secara eksplisit dalam rumusan norma perundang-undangan kita. Syarat-syarat penerapan asas. Ini adalah bagian yang sangat krusial. Banyak yang salah memahami dengan menganggap bahwa begitu ada undang-undang khusus, maka undang-undang umum langsung tersisih seluruhnya. Pemahaman itu secara sepenuhnya tidak tepat. Karena menurut doktrin dan jurisprudensi terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar asas lex specialis dapat diterapkan dengan benar. Syarat yang pertama adalah kesamaan derajat hierarki. Kedua norma yang berkonflik harus berada pada lingkaran atau derajat hierarki yang sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Lex specialis tidak dapat diterapkan antara norma yang berbeda hierarkinya. Misalnya, konflik antara dua undang-undang diselesaikan dengan lex specialis.
Namun, jika konflik terjadi antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, maka yang digunakan adalah asas hierarki, bukan asas lex specialis. Syarat yang kedua adalah kesamaan subjek atau materi yang diatur. Norma yang bersifat khusus harus mengatur substansi atau materi yang pada dasarnya juga diatur di dalam norma yang bersifat umum. Ada tumpang tindih atau pertampalan materi pengaturan. Jika dua undang-undang mengatur hal yang sama sekali berbeda, maka tidak ada konflik norma dan asas lex specialis pun tidak relevan untuk diterapkan. Syarat yang ketiga adalah adanya konflik norma yang nyata. Harus ada pertentangan yang nyata antara ketentuan dalam norma umum dengan ketentuan dalam norma khusus. Kalau keduanya dapat diberlakukan secara bersamaan tanpa saling bertentangan, maka tidak diperlukan penerapan lex specialis. Keduanya berlaku secara harmonis sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dalam konteks hukum acara pidana, syarat-syarat ini menjadi sangat penting karena tidak semua ketentuan KUHP serta-merta tersisih ketika ada undang-undang pidana khusus. Hanya ketentuan KUHP yang secara konkret bertentangan dengan ketentuan khusus itulah yang dikesampingkan. Hal inilah yang dalam doktrin hukum disebut sebagai lex specialis sistematis, di mana pengecualian berlaku secara selektif bukan secara total dan menyeluruh. Penerapan dalam hukum acara pidana Indonesia. Kini kita masuk ke inti pembahasan, bagaimana asas ini bekerja secara nyata dalam hukum acara pidana. KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua tindak pidana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi putusan. Namun seiring perkembangan zaman, berbagai tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik unik dan penanganan berbeda memerlukan prosedur acara yang juga berbeda dari KUHP. Maka lahirlah kemudian berbagai undang-undang pidana khusus yang mengatur hukum acaranya sendiri. Contoh pertama, tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor mengatur sejumlah ketentuan acara yang berbeda dari KUHP. Misalnya, dalam hal pembuktian, hukum acara korupsi mengenal pembalikan beban pembuktian atau yang disebut shifting burden of proof untuk aset-aset tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari kejahatan. Ketentuan ini menyimpang dari asas umum KUHP yang meletakkan beban pembuktian sepenuhnya pada jaksa penuntut umum. Selain itu, penanganan perkara korupsi di tingkat penyidikan itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang melampaui kewenangan penyidik biasa menurut KUHP, termasuk kewenangan penyadapan. Inilah lex specialis bekerja secara nyata. Contoh yang kedua, tindak pidana narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur ketentuan acara yang berbeda, di antaranya mengenai masa penahanan yang dapat diperpanjang, kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai penyidik, serta ketentuan khusus mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hal ini menyimpang dari ketentuan umum KUHP dan penyimpangan itu sah secara hukum berdasarkan asas lex specialis. Contoh yang ketiga yaitu tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur masa penahanan yang jauh lebih panjang dibandingkan KUHP, serta memberikan kewenangan kepada satuan penyidik khusus dengan prosedur yang spesifik. Lagi-lagi, ini adalah manifestasi nyata dari lex spesialis dalam hukum acara pidana. Namun, perlu digarisbawahi bahwasannya ketentuan-ketentuan KUHP yang tidak diatur secara berbeda dalam undang-undang khusus akan tetap berlaku. Lex spesialis hanya menyampingkan KUHP pada titik-titik pertentangan yang konkret, bukan seluruh KUHP menjadi tidak berlaku hanya karena ada undang-undang pidana khusus. Ini adalah prinsip yang wajib dipahami oleh setiap praktisi hukum ataupun mahasiswa hukum. Problematika dan perdebatan dalam praktik. Tidak ada doktrin hukum yang sempurna tanpa persoalan. Asas lex spesialis pun demikian. Dalam praktiknya, ia menimbulkan sejumlah perdebatan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Persoalan yang pertama adalah batas antara undang-undang khusus yang sah dan pelanggaran hak tersangka. Ketika undang-undang pidana khusus memperluas kewenangan aparat penegak hukum, misalnya memperpanjang masa penahanan atau membatasi akses penasihat hukum pada tahap awal penyidikan, muncul pertanyaan kritis.
Apakah penyimpangan dari KUHP ini masih dalam batas konstitusional atau sudah melanggar hak asasi tersangka yang dijamin oleh Undang-Undang 1945? Mahkamah Konstitusi Indonesia telah beberapa kali menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa asas lex specialis memiliki batas, yaitu tidak boleh sampai melanggar jaminan hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas peradilan yang adil atau fair trial. Contoh persoalan yang kedua adalah konflik antara beberapa undang-undang khusus. Bagaimana jika sebuah perbuatan pidana ternyata diatur oleh lebih dari satu undang-undang khusus sekaligus? Misalnya, perbuatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di sini berlaku Undang-Undang Tipikor sekaligus Undang-Undang Pencucian Uang. Keduanya adalah undang-undang khusus. Dalam kondisi seperti ini, asas lex specialis tidak lagi memberikan jawaban yang mudah. Diperlukan analisis yang lebih mendalam berdasarkan asas spesialitas yang lebih spesifik, di mana undang-undang yang paling khusus mengatur perbuatan tersebut yang akan diutamakan. Persoalan yang ketiga adalah ketidakjelasan rumusan undang-undang. Tidak semua undang-undang pidana khusus merumuskan ketentuan acaranya dengan jelas dan tegas. Akibatnya, aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim kadangkali berbeda penafsiran tentang ketentuan KUHP mana yang masih berlaku dan mana yang sudah dikesampingkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, terutama tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan penyimpangan dari KUHP secara ekspresif dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Jurisprudensi dan perkembangan hukum. Asas lex specialis dalam hukum acara pidana juga telah mendapatkan penegasan melalui berbagai putusan pengadilan yang menjadi jurisprudensi penting. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya konsisten menegakkan prinsip bahwa penanganan perkara pidana khusus harus mengacu pada undang-undang khususnya terlebih dahulu, dan baru beralih ke KUHP apabila undang-undang khusus tersebut tidak mengatur hal yang dimaksud. Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan judicial review juga telah memberikan garis batas konstitusional atas penerapan lex specialis dengan memastikan bahwa fleksibilitas hukum acara pidana khusus tidak boleh merobohkan jaminan due process of law yang dijamin konstitusi. Perkembangan yang juga perlu diperhatikan adalah proses pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang berjalan. Pembaruan KUHP ini diharapkan akan memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai hubungan antara hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus, sehingga potensi konflik norma dapat diminimalkan. Jadi saya akan merangkum dan menyimpulkan terkait materi yang tadi saya paparkan dalam bentuk poin. Poin yang pertama adalah bahwa asas lex specialis delegat lex generalis menyatakan ketentuan hukum yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama dan berada pada hierarki yang setara. Poin kedua, dalam hukum acara pidana Indonesia, KUHP berkedudukan sebagai hukum acara pidana umum. Undang-undang pidana khusus dapat mengatur prosedur acara yang berbeda dari KUHP, dan perbedaan itulah yang sah secara hukum berdasarkan asas lex specialis. Poin yang ketiga, asas ini tidak bekerja secara total. Hanya ketentuan KUHP yang secara konkret bertentangan dengan undang-undang khusus yang dikesampingkan. Selebihnya, KUHP tetap berlaku sebagai hukum pengisi atau pelengkap. Poin yang keempat, penerapan asas ini memiliki batas konstitusional. Fleksibilitas hukum yang acara pidana miliki tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar tersangka dan terdakwa yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, dalam praktik, asas ini kerap menimbulkan persoalan interpretasi yang memerlukan keahlian dan kehati-hatian dari seluruh aparat penegak hukum. Asas lex specialis delegat lex generalis bukan sekedar 3 kata Latin yang terdengar megah di ruang kuliah. Asas ini adalah fondasi kerja nyata yang menentukan bagaimana penegak hukum pidana dilakukan setiap harinya di Republik ini. Memahami asas ini berarti memahami salah satu logika paling mendasar dari sistem hukum kita. Logika yang memungkinkan hukum tetap relevan, adaptif, responsif terhadap berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip fundamental perlindungan hak asasi manusia. Bagi Anda yang berprofesi sebagai praktisi hukum, advokat, jaksa, hakim, maupun penyidik, asas ini adalah keharusan. Dan bagi Anda yang sedang menempuh studi hukum, jadikan asas ini sebagai salah satu kerangka berpikir yang akan membimbing Anda dalam menganalisis setiap persoalan hukum acara pidana.
Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya Yusuf Pangestu pamit undur diri.